Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan karunia-Nya lah sehingga kita masih sempat, masih mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju ke masjid, salah satu di antara rumah-rumah Allah yang berada di muka bumi ini. Selanjutnya tak lupa pula kita mengucapkan salam serta selawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberikan petunjuk kepada kita jalan yang lurus, jalan menuju keselamatan dunia akhirat. Masyiral muslimin sidang jamaah yang sama berbahagia. Kita sekarang berada di akhir-akhir bulan Sya'ban, yang mana tidak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Masyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia. Di antara ulama terdahulu, 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan umur panjang, supaya bertemu bulan Ramadan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin. Masyiral muslimin sidang jamaah yang sama berbahagia. Oleh karena itu, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatu supaya di bulan Ramadan nanti kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang terbaik. Agar supaya ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang sangat berkualitas, yang bisa nantinya membebaskan kita dari siksaan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan mampu memasukkan kita ke dalam surganya. Masyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia. Di bulan Ramadan sangat banyak keutamaan, dan perlu juga kita ketahui amalan apa saja yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan. Masyiral muslimin sidang jamaah yang sama berbahagia, amalan yang dilaksanakan di bulan Ramadan ada yang wajib, ada juga yang sunnah, Dan amalan yang paling utama tentunya adalah amalan
amalan wajib. Ya. Amalan wajib yang pertama yaitu salat. Ya. Salat itu adalah rukun Islam yang kedua yang wajib dilaksanakan baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Jadi salat 5 waktu ini adalah hal yang wajib, apakah itu di dalam Ramadan atau di luar Ramadan, tetap hukumnya tetap wajib, ya, tidak berubah. Dan itu juga merupakan hal yang utama yang harus dilaksanakan di bulan Ramadan. Di dalam hadis dikatakan, ya, baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Ya. Yang memisahkan, yang membedakan seorang laki-laki antara kafirnya dia, musyriknya dia, atau berimannya dia, tergantung bagaimana dia bagaimana salatnya. Apabila dia meninggalkan salat, maka ya dia digolongkan yang tadi, ya, yang apakah dia musyrik atau kafir, ya. Jadi Masyiral muslimin sidang jamaah yang sama berbahagia, apabila ada seorang laki-laki, ya, 5 waktunya pulang balik menuju masjid, maka saksikanlah dia bahwa dia itu adalah seorang orang yang beriman, ya. Dan yang bisa kita bedakan selain pakaiannya di luar antara seorang orang yang beriman dengan orang kafir, apabila yang satunya mengerjakan sholat, yang lainnya tidak, ya. Jadi perbedaannya itu antara orang Islam dengan selain Islam yang nyata di dalam kehidupan masyarakat, yaitu apakah dia mengerjakan sholat atau tidak, ya. Apakah dia mengerjakan sholat atau tidak. Apabila, ya, tidak mengerjakan sholat, maka disamakan, ya, disamakan orang-orang kedudukannya dengan orang yang tidak melaksanakan salat. Masyiral muslimin sidang jamaah yang sama berbahagia, amalan kedua di bulan Ramadan yang paling utama dan memang khusus dilaksanakan hanya di bulan Ramadan, yaitu puasa selama 30 hari, ya. Terkadang 29, ya. Masyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia, ya. Puasa ini semua kita di sini tentu sudah tahu semua. Dan setiap Ramadan puasa ini, setiap khatib, setiap penceramah di bulan Ramadan pasti akan menerangkan masalah puasa ini, ya. Kenapa? Puasa ini adalah kewajiban bagi kita yang diwajibkan terhadap kaum muslimin sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Masyiral muslimin sidang jamaah yang sama berbahagia, apakah ada puasa wajib selain puasa Ramadan? Ada, ya. Selain puasa Ramadan itu ada puasa wajib, yaitu puasa nazar, ya, puasa janji. Apabila seseorang telah berjanji, maka wajib hukumnya untuk menunaikannya. Contoh misalnya apabila seorang ujian, kemudian dia bernazar, apabila saya nanti lulus ujian dengan predikat juara 1, maka saya puasa selama 1 pekan, maka hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Walaupun dalam Islam nazar seperti ini hukumnya dimakruhkan, ya, tidak dianjurkan, ya. Jadi berjanji untuk melaksanakan ibadah karena hal-hal tertentu itu dimakruhkan, walaupun mengerjakannya wajib. Sama berbeda halnya dengan janji yang ada kaitannya dengan maksiat kepada Allah, haram hukumnya untuk dilaksanakan. Contoh, kalau saya naik kelas nanti saya akan menyembelih sapi di kuburnya Syekh
si fulan, maka melaksanakan janji tersebut hukumnya haram, ya, hukumnya haram, ya. Masyiral muslimin sidang jamaah yang sama berbahagia, ya, kita kembali bahwa puasa di bulan Ramadan itu adalah puasa yang dianjurkan kepada seluruh kaum muslimin yang balik, ya. Ya, tidak boleh ada salah seorang yang tidak berpuasa. Seluruh dunia kaum muslimin serentak berpuasa di bulan Ramadan tanpa terkecuali, ya. Dan bahkan anak-anak kecil pun diajar bagaimana supaya bisa berpuasa. Masyiral muslimin sidang jamaah yang sama berbahagia, ya, kewajiban yang ketiga di bulan Ramadan yaitu mengeluarkan zakat. Zakat ini baik zakat harta maupun zakat fitrah. Adapun zakat harta tentu ada kadarnya, ya, ada takarannya. Apabila kita sudah memilikinya selama 1 tahun, ya, apabila kita telah memilikinya selama 1 tahun dengan kadar, ya, lebih dari 90 gram emas, ya. Dan zakatnya 2,5%, ya. Berbeda halnya dengan binatang ternak. Kalau sapi apabila 30 ekor maka keluar umur 1 ekor umur 1 tahun, dan apabila 40 ekor maka dia dikeluarkan zakatnya 1 ekor yang umur 2 tahun, ya. Adapun zakat fitrah dilakukan di bulan Ramadan dan lebih afdal di akhir bulan Ramadan. Yang penting khatib belum naik mimbar, dan lebih afdalnya lagi di malam takbiran sampai sebelum khatib naik mimbar, ya. Masyiral muslimin sidang jamaah yang berbahagia, adapun zakat fitrah ini beratnya 1 sok, ya, 1 sok, ya, biasanya 3 liter kalau ukuran takaran kita di Indonesia, atau 2,5 kilogram. Masyiral muslimin sidang jamaah yang sama berbahagia, itu adalah 3 hal yang diwajibkan yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Adapun hal lain yang dilaksanakan di bulan Ramadan yaitu amalan-amalan sunnah. Yang pertama yaitu qiyamul lail, yaitu salat di malam hari. Salat di malam hari ini sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi." Barang siapa yang menegakkan malam-malam, ya, beribadah di malam bulan puasa bulan Ramadan, maka akan dihapuskan dosanya yang telah lalu. Masyiral muslimin sidang jamaah yang sama berbahagia, menghidupkan malam di bulan Ramadan yaitu biasanya kita melaksanakan salat tarawih, ya, yang mana kita di Indonesia ini, ya, salat tarawihnya itu, ya, biasa 8 atau 20, kemudian ditambah dengan salat witir, dan di berbagai masjid salatnya kadang berbeda, ada yang panjang dan ada juga yang tidak terlalu, ya. Masyiral muslimin sidang jamaah yang sama berbahagia, yang jelas pahala yang kita akan dapatkan sesuai dengan amalan yang kita laksanakan. Bagi kita di Wahda Islamiyah ada beberapa masjid yang mengadakan salat malam atau salat tarawih 1 juz, ya. Ada masjid kita ini, kemudian Masjid Sulh Hijrah, ada Masjid Al-Ikhlas Rapang, At-Tauhid di Pangkajene. Semuanya menghidupkan malamnya dengan salat tarawih 1 juz. Masyiral muslimin sidang jamaah yang sama berbahagia. Selanjutnya amalan lain yang dilaksanakan di bulan Ramadan yaitu membaca Al-Quran, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu selain dia dikatakan bulan Ramadan, dia juga Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa dikatakan Syahrul Al-Quran? Karena Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian Al-Quran itu paling banyak dibaca orang di bulan Ramadan, ya. Banyak ulama-ulama kita
kadang memfokuskan banyak mengaji atau banyak melakukan tadarus di bulan Ramadan. Ya, seperti Imam Syafi'i biasa menamatkan 60 kali selama sebulan dalam bulan Ramadan. Ya, ada juga ulama-ulama lain tentu dengan sangat memperbanyak membaca Al-Quran, dan keutamaan membaca Al-Quran ini sudah banyak kita dengarkan oleh ulama-ulama kita, oleh ustaz-ustaz kita yang telah memberikan bagaimana itu keutamaan membaca Al-Quran. Satu huruf saja kita bisa mendapat 10 pahala, apalagi kalau kita menamatkan. Oleh karena itu, Masyiral muslimin sidang jamaah sekalian, saya menghimbau kepada diri kita dan seluruh jamaah sekalian berusaha untuk menamatkan Al-Quran sebanyak mungkin di bulan Ramadan. Selanjutnya, amalan yang utama di bulan Ramadan yaitu bersedekah. Rasulullah SAW mencontohkan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Dia rajin bersedekah baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ya, tetapi menurut para sahabat, ya, kedermawanannya Rasulullah itu lebih nampak apabila di bulan Ramadan. Ya, dia memang dermawan di bulan lain, tetapi kedermawanannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya lebih besar lagi dinampakkan di bulan Ramadan. Kemudian ibadah selanjutnya yaitu iktikaf, yang mana iktikaf ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya hanya khusus di bulan Ramadan. Ya, beliau biasa beriktikaf 10 terakhir di bulan Ramadan. Salah satu keutamaannya iktikaf ini yaitu untuk berdiam diri di masjid untuk menghindari segala urusan dunia dan fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tujuan utamanya juga untuk menghidupkan Lailatul Qadar, yang mana juga jaminannya barang siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar ini, dia akan atau menghidupkan Lailatul Qadar, dia juga akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan malam Lailatul Qadar ini juga kita ketahui bersama bahwa lebih baik daripada 1000 bulan. Masyiral muslimin sidang jamaah yang sama berbahagia, barakallahu li wa lakum fil ayati wa sikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafikun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Masyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia, dalam khutbah kedua ini saya mengajak diri saya dan saudara-saudara sekalian supaya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah sekali-kali kita meninggalkan bumi Allah ini kecuali dengan dalam keadaan Islam yang sebenarnya, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di dalam khutbah kali ini juga ya kami menghimbau diri kami pribadi dan seluruh jamaah sekalian supaya memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali selawat kata Nabi, maka Allah dan seluruh malaikatnya akan berselawat kepadanya 10 kali. Masyiral muslimin sidang jamaah yang sama berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia itu pasti akan mengalami kematian. Fa innama yatawaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya amalan manusia itu nanti di hari kemudian, di hari kiamat nanti akan disempurnakan balasannya.
Faman suhsiya anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan Allah ke surga, maka merekalah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Bukanlah satu kehidupan ini hanyalah kehidupan sementara saja. Masyiral muslimin sidang jamaah yang sama berbahagia. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita yang singkat ini, yang tidak lama ini, marilah kita memperbanyak amal ibadah kita dan memperbaiki amal kita dengan sebaik mungkin. Ya, semoga amalan kita ini bisa memasukkan kita nanti ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin sidang jamaah yang sama berbahagia, terakhir marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan diri kita dan seluruh kaum muslimin yang masih hidup dan ataupun yang telah mendahului kita. Semoga kita semua sebagaimana Allah mempertemukan kita di dunia ini dan kita juga akan dipertemukannya nanti di surganya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtibah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar. Wala zikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun wa aqimis shalah.